Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Zahidi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wuthqa, akan menyampaikan peta konsep dari 6 pembahasan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pengantar studi Islam. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pertumbuhan studi Islam di dunia. Kita mulai dari awal, bahwasanya Islam dipelajari tentunya adalah awal masa kenabian daripada Nabi Muhammad SAW. Langsung diajarkan oleh beliau kepada para sahabat-sahabatnya tentang hukum, tentang berdagang, tentang bermasyarakat dan lain-lain sebagainya, tentang perang juga. Ya, kemudian sejarah perkembangan pertumbuhan studi Islam. Nah, setelah masa Nabi Muhammad SAW kemudian masa sahabat. Masa sahabat dipimpin oleh khalifah-khalifah tersebut. Kemudian turun lagi masa tabi'in dan seterusnya. Nah, seiring dengan meluasnya Islam dan juga meluasnya perkara-perkara dalam Islam, perkara yang baru, maka para mujtahid, setelah tabi'in banyak para mujtahid di masa tabi'in juga termasuk banyak yang menafsiri suatu ayat, suatu hadis atau qaul Nabi, yang mengkomparasikan, yang membuat atau mencetus sebuah hukum untuk perkara yang baru, yang dulu perkara itu belum ada. Nah, itu sangat berkembang, sangat banyak sekali. Seperti karya-karya tafsir pada zaman dulu, pada masa Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik. Nah, itu adalah masa-masa mujtahid, berkembangnya Islam, kajian Islam. Dan tidak kalah juga, bukan hanya kajian soal syariat atau ahkam atau hukum, tapi juga tentang filsafat, tentang spiritual. Misalnya tokoh seperti Imam Ghazali yang menukil, yang membahas di dalam kitabnya itu tentang tasawuf. Nah, itu juga termasuk suatu perkembangan, suatu pertumbuhan dalam studi ajaran Islam. Nah, setelah itu Islam semakin meluas lagi, semakin meluas lagi, sehingga muncul pusat-pusat studi Islam pada zaman dulu. Akan tetapi yang paling terkenal adalah studi Islam yang studi pusatnya di Baghdad. Itu di sana ada perpustakaan yang sangat besar, sangat terkenal sekali di penjuru dunia.
Terus seiring berjalannya waktu, Baghdad, perpustakaan di Baghdad itu mulai runtuh, ya. Diruntuhkan ketika perang dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, tibalah masa sekarang, tibalah Islam di Nusantara, di Indonesia. Islam masa kini sangat terpecah belah. Maksudnya itu sangat beragam, banyak aliran. Ada Islam Sunni, ada Islam Wahabi, ada Islam Syiah, dan lain-lain sebagainya. Kita mengesampingkan mana yang paling benar atau mana yang sesat, tapi intinya adalah Islam zaman sekarang itu terpecah-pecah menjadi beberapa aliran. Nah, adapun di Indonesia sendiri adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum itu Islam masuk di Indonesia melalui proses perdagangan oleh bangsa Arab yang masuk di pelabuhan-pelabuhan, kemudian mulai mendakwahkan tentang ajaran Islam yang pada saat itu memang cocok dengan ideologi, misalnya kejawen atau Jawa, ideologi atau filsafat Jawa yang cocok dengan ajaran Islam, maka dari itu pastilah tertarik. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya rakyat Nusantara atau bangsa Indonesia sangat banyak sekali yang memeluk agama Islam. Jadi seperti itu kira-kira. Sekian, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.